Aryo, Joko, Roni, Dewi, dan Sinta berdiri di pinggir hutan alas Purwo, menatap kegelapan yang terbentang luas di depan mereka. Suasana malam itu sunyi, hanya terdengar desiran angin yang membawa aroma basah dari hutan yang seolah tak pernah disentuh oleh waktu. Di atas mereka, langit terlihat gelap tanpa bulan, hanya ada kumpulan awan yang bergerak pelan. Hutan ini terkenal angker. Banyak orang yang memperingatkan mereka untuk tidak masuk, mengingatkan soal mitos-mitos yang beredar tentang pesugihan yang terjadi di dalamnya. Tetapi bagi kelompok ini, semua itu hanyalah cerita yang disampaikan oleh orang-orang yang takut menghadapi kenyataan. Mereka adalah petualang mistis. Kelompok yang selalu tertarik untuk mengeksplorasi tempat-tempat yang dilarang, mencari hal-hal tak kasat mata, atau membuktikan bahwa mitos-mitos yang ada hanyalah kebohongan. Untuk mereka, malam ini bukan tentang takut, tetapi tentang mencari bukti bahwa kekayaan instan melalui ritual-ritual gelap itu hanyalah cerita kosong belaka. Kalau sudah sampai sini, berarti kita harus jalan terus, ujar Joko dengan percaya diri. Dia sudah sering ikut ekspedisi seperti ini. Joko selalu menjadi yang paling berani di antara mereka, tetapi rasa ingin tahunya kadang-kadang membawa mereka ke tempat yang lebih gelap dari yang mereka bayangkan. Ya, tapi kita jangan terlena. Hati-hati, ya, Dewi menambahkan, sedikit cemas. Dia mungkin tidak terlalu takut pada hal-hal mistis, tapi hutan ini memberi perasaan yang berbeda. Ada sesuatu di udara yang terasa berat. Ada yang mengawasi, meskipun tak terlihat. Roni, yang selalu menjadi perekam dalam setiap ekspedisi mereka, memfokuskan kamera pada hutan yang gelap. Kita harus dapat gambar yang jelas, katanya, seolah memastikan bahwa perjalanan ini tidak hanya sekadar untuk kepuasan pribadi, tetapi juga untuk membuktikan sesuatu yang lebih besar. Kalian tahu kan, rumor soal ritual pesugihan yang katanya dilakukan di sini? Iya, jawab Sinta. Aku dengar itu, tapi aku nggak yakin. Gimana bisa orang percaya hal seperti itu? Sinta berbicara dengan nada skeptis. Meskipun ia adalah orang yang paling rasional di antara mereka, hatinya masih dipenuhi tanda tanya. Setiap legenda pasti ada dasar ceritanya, tapi apakah itu nyata? Atau hanya dibuat-buat? Namun, meskipun semua bicara seolah tidak takut, ada sesuatu yang tak bisa mereka pungkiri. Perasaan tidak nyaman yang semakin membesar, seolah hutan itu menuntut mereka untuk tidak maju lebih jauh. Tapi mereka tidak mundur. Karena di dalam hati mereka, rasa penasaran lebih kuat daripada rasa takut. Mereka melangkah lebih dalam ke dalam hutan, memasuki tempat yang semakin asing. Tidak ada suara binatang malam. Tidak ada suara alam yang biasanya mengiringi langkah orang-orang yang masuk hutan. Hanya ada keheningan yang seolah menelan suara apapun. Mereka melintasi pohon-pohon besar yang tinggi, dengan akar-akar yang menjalar seperti tangan raksasa yang menghalangi jalan mereka. Semakin jauh mereka masuk, semakin terasa perasaan cemas yang tak terungkapkan. Joko, jangan terlalu cepat. Kita harus hati-hati, tegur Dewi, melihat Joko yang terus melangkah tanpa memperhatikan keadaan sekitar. Tenang saja, Joko menjawab sambil tersenyum, meski senyumnya sedikit dipaksakan. Kita hanya harus terus maju. Mereka terus berjalan, mengikuti jalan setapak yang semakin gelap. Setelah beberapa waktu, mereka tiba di sebuah area terbuka. Tanah di bawah mereka tampak kering dan pecah-pecah, ada jejak-jejak kaki yang tertinggal di sana, seolah ada orang yang baru saja berjalan lewat. Aryo menunduk melihat jejak itu. Ada yang lewat sini, kata Aryo dengan suara rendah. Tapi sepertinya bukan hewan. Roni segera mengarahkan kamera ke jejak tersebut. Mungkin ini petunjuk pertama. Kita harus mengikutinya. Namun, semakin mereka mengikuti jejak itu, semakin aneh rasanya. Udara terasa semakin dingin, dan ada semacam bau amis yang tercium dari arah depan. Bau yang tidak wajar, yang membuat mereka semakin merasa tidak nyaman. Di depan mereka, terdapat sebuah pohon besar dengan kain putih yang tergantung, terayun-ayun pelan meskipun tak ada angin. Kain itu tampak kotor dan usang,
menambah kesan bahwa tempat ini sudah lama tidak disentuh oleh manusia. Ini bukan tempat biasa, Sinta berkata, matanya meneliti kain putih yang menggantung itu. Apa kalian melihat itu? Jangan terlalu takut, Aryo berkata, mencoba menenangkan mereka. Mungkin itu cuma peninggalan orang yang lewat. Namun, perasaan tak enak semakin mendalam. Mereka mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar angin atau suhu yang dingin. Seperti ada yang mengamati mereka. Dan mungkin, yang mengamati mereka tidak ingin mereka ada di sana. Tiba-tiba, suara daun kering yang terinjak di belakang mereka membuat mereka berhenti. Mereka berbalik, tapi tak ada siapa-siapa di sana. Hanya hutan yang sunyi, gelap, dan penuh dengan misteri. Apa itu? Tanya Dewi. Matanya terbelalak, merasa ada sesuatu yang bergerak di balik pohon besar di dekat mereka. Roni menggenggam kamera dengan erat, mempersiapkan diri untuk merekam apapun yang akan terjadi selanjutnya. Ayo, kita pergi. Ini mulai terasa aneh. Namun, saat mereka mulai berbalik untuk melangkah mundur, mereka melihat sesuatu yang lebih mengejutkan. Jejak-jejak yang mereka ikuti sebelumnya kini menghilang. Tanah yang semula keras dan berdebu kini tampak rata, tak ada jejak yang tersisa. Ini, ada yang gak beres, bisik Joko, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Kita harus pergi sekarang juga. Tetapi hutan seperti menahan langkah mereka. Seolah, kali ini, mereka tidak bisa keluar begitu saja. Suasana semakin mencekam. Mereka berdiri terpaku di tempat yang sama, saling menatap satu sama lain, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Tanah yang seharusnya penuh dengan jejak kaki mereka kini tampak mulus, seperti tak pernah ada yang lewat. Bahkan bau amis yang sebelumnya tercium samar, kini semakin menyengat, seolah menguar dari dalam tanah. Jangan panik, kata Aryo mencoba menenangkan. Tetapi suaranya tidak meyakinkan. Bahkan dirinya sendiri merasa bingung. Ia menarik napas panjang, berusaha mengusir rasa takut yang mulai merayap. Kita cuma harus tetap tenang. Mungkin ada yang membersihkan jejak kita. Apa maksudmu? Kita nggak mungkin nggak ngelihat sesuatu yang menghilang gitu aja. Dewi menjawab, suara cemasnya terdengar jelas. Wajahnya terlihat pucat, dan tubuhnya sedikit gemetar. Kita harus keluar dari sini. Namun saat mereka berbalik dan mencoba mencari jalan keluar, hutan itu seolah menahan langkah mereka. Tiap kali mereka berjalan, mereka merasa seperti berputar-putar, kembali ke tempat yang sama. Tadi mereka sudah lewat pohon besar dengan kain putih yang tergantung, tapi kini mereka berdiri di hadapan pohon yang sama lagi. Terdengar bisikan lembut di udara, suara yang datang entah dari mana. Suara itu seperti suara yang familiar, tetapi tidak ada yang bisa mereka jelaskan. Ada yang aneh di sini, Roni berkata, matanya gelisah. Ia memeriksa kamera yang masih tergantung di lehernya, memastikan rekaman tidak berhenti. Aku nggak tahu ini cuma perasaan kita atau memang ada yang mengawasi, tapi kita harus hati-hati. Jangan buat suara, Sinta mendesah pelan. Kita harus diam. Namun, meski mereka mencoba untuk tidak membuat keributan, hutan itu seolah semakin hidup. Suara dedaunan berdesir di sekeliling mereka, seperti ada sesuatu yang bergerak, mengikuti langkah mereka. Beberapa kali, mereka merasa ada sesuatu di balik pohon besar yang bergerak, tetapi ketika menoleh, tak ada apa-apa di sana. Seperti ada sesuatu yang tidak bisa mereka lihat, tapi mereka bisa merasakannya. Dewi melangkah maju, mencoba memimpin kelompok. Kita harus tetap fokus, jangan sampai terpecah. Kita cari jalan keluar. Namun, langkah mereka semakin terasa berat. Seiring waktu berjalan, semakin lama hutan terasa semakin asing, semakin tidak mengenal mereka. Tak ada jalan yang mereka kenal, tak ada tanda-tanda yang menunjukkan arah keluar. Bahkan suara-suara aneh yang terdengar semakin sering, semakin keras. Ini nggak bisa terjadi, ujar Joko, wajahnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Kenapa kita nggak bisa keluar? Mereka terus berjalan, meski sudah tidak tahu apakah mereka semakin jauh atau justru semakin dekat ke titik yang mereka ingin hindari.
Ada rasa tak terungkapkan, rasa takut yang kian menggelayuti. Roni berhenti sejenak, mengarahkan kamera ke depan. Aku harus rekam ini, katanya. Tapi aku nggak ngerti lagi kenapa semuanya terasa aneh. Dari balik pohon, terdengar suara pelan, seperti bisikan halus yang datang entah dari mana. Tidak jelas apakah itu suara angin atau suara manusia, tetapi ada satu nama yang terdengar begitu jelas di tengah bisikan itu. Nama mereka, satu persatu, disebutkan dalam bisikan yang terputus-putus. Aryo, Sinta. Suara itu mengalun rendah, namun terasa menggema di dalam kepala mereka. Aryo berbalik, tetapi hanya hutan yang kosong. Siapa itu? Tanyanya, suara sedikit bergetar. Ia menatap teman-temannya, mencoba mencari jawaban, namun wajah mereka pun tampak sama bingungnya. Itu, enggak mungkin suara orang, kata Joko, terlihat lebih panik. Kita harus segera keluar. Mereka berusaha bergerak lebih cepat, namun semakin lama mereka melangkah, semakin sulit rasanya. Jalan yang mereka lewati seperti melawan mereka. Hutan ini semakin terasa seperti labirin yang tanpa ujung, dengan setiap pohon dan jejak hanya menjadi penanda bahwa mereka tak akan pernah bisa keluar. Tiba-tiba, di tengah ketegangan yang mencekam, Dewi melihat sesuatu yang tak biasa. Di depannya, ada sebuah lingkaran tanah yang hangus. Tumpukan abu yang membentuk pola lingkaran sempurna di atas tanah. Di tengah lingkaran itu, ada benda yang tampak seperti sesajen, sebuah kepala hewan, dan benda lain yang tak jelas bentuknya. Apa itu? Dewi bertanya dengan suara bergetar. Ini bukan hanya jejak biasa. Aryo mendekat, menyentuh salah satu benda yang ada di dekat lingkaran itu. Ini bukan sembarangan. Ini bisa jadi bagian dari ritual, katanya dengan nada serius. Jangan sentuh apapun, Dewi menahan Aryo. Kita harus pergi sekarang juga. Namun, sudah terlambat. Begitu Aryo menyentuh benda itu, tanah di bawah mereka bergetar pelan. Hutan seolah hidup, dan suara angin yang berdesir semakin kuat, seolah membawa sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar rasa takut biasa. Suara bisikan kembali terdengar, kini lebih jelas lagi. Kalian telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya kalian lihat, bisikan itu terdengar langsung di telinga mereka. Mereka berbalik dengan panik, berlari menjauh dari lingkaran itu, tetapi langkah mereka terasa semakin berat. Tanah di bawah kaki mereka seperti berubah menjadi berlumpur, seolah menghalangi mereka untuk bergerak maju. Semakin mereka berlari, semakin cepat pula bayangan-bayangan gelap itu mengikuti mereka. Roni, yang paling terpaku dengan rasa takutnya, memotret ke sekelilingnya. Kamera yang dipegangnya bergetar, namun ia tidak bisa berhenti merekam. Begitu ia menoleh ke belakang, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan daripada yang ia bayangkan. Sebuah sosok yang berjalan pelan, tidak terlihat jelas, tetapi wajahnya bisa ia lihat, pucat, kosong, seperti wajah tanpa kehidupan. Apa itu? Roni berteriak, suara terguncang. Namun, sebelum ada yang bisa menjawab, hutan itu semakin mencekam. Langkah mereka terhenti. Dan sesuatu yang lebih besar dari ketakutan mereka mulai mendekat. Mereka berlari tanpa tahu arah, hanya berusaha menjauh dari suara-suara yang semakin dekat. Angin bertiup semakin kencang, membuat dedaunan berdesir, seperti ada yang mengejar mereka dari belakang. Tanah di bawah mereka terasa semakin lembab, kaki mereka mulai terperosok dalam tanah yang berlumpur, tetapi mereka terus melangkah, meski setiap gerakan terasa semakin berat. Dewi, yang sudah kelelahan, berhenti sejenak, mencoba menarik napas. Kita nggak bisa lari seperti ini terus, katanya, suaranya terengah-engah. Kita harus cari tempat berlindung atau apapun yang bisa membuat kita aman. Sinta juga terengah-engah, wajahnya terlihat cemas. Kita harus berhenti sebentar. Ini nggak normal. Ada sesuatu yang aneh di sini. Aryo menoleh ke belakang, mencoba melihat sesuatu di dalam kegelapan, tetapi hanya ada bayangan hitam yang bergerak cepat di antara pepohonan. Kita nggak bisa berhenti. Semakin lama kita ada di sini,
semakin kita terperangkap. Tapi semakin mereka berlari, semakin mereka merasa seperti berputar-putar. Setiap langkah mereka mengarah ke tempat yang sudah pernah mereka lewati. Pohon-pohon yang sama, semak-semak yang sama, dan bahkan tanah yang mereka injak terasa begitu familiar. Aryo mulai merasa pusing, dan matanya berkunang-kunang. Ia berhenti sejenak, mencoba menenangkan diri. "Kita sudah lewat sini," ujar Aryo pelan, sambil menunjuk pohon besar yang ada di depannya. "Ini pohon yang tadi, kan?" Roni, yang masih memegang kamera, mengangguk, tetapi wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. "Ya, aku nggak ngerti. Kenapa kita nggak bisa keluar?" "Ada sesuatu di sini," Dewi berkata pelan, seperti berbicara pada dirinya sendiri. "Ini bukan hanya soal kita tersesat. Ada yang menghalangi kita keluar." Sinta menatap Dewi, lalu kembali ke arah mereka yang semakin bingung. "Maksud kamu, ada yang menahan kita?" Suaranya hampir tidak terdengar. "Tapi, siapa?" Tiba-tiba, suara bisikan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. "Kalian tidak bisa pergi. Kalian telah melihat apa yang tidak seharusnya kalian lihat." Bisikan itu datang dari arah yang tidak bisa mereka tentukan. Rasanya, suara itu ada di seluruh tempat, berputar-putar di sekitar mereka, membuat mereka merasa semakin terjepit. Aryo menggenggam erat senter yang ada di tangannya. "Kita harus tetap tenang. Jangan biarkan perasaan kita menguasai." Tetapi, meskipun ia berkata seperti itu, ada rasa takut yang menguasai dirinya. Hutan ini tidak seperti hutan lainnya. Mereka melangkah lagi, kali ini dengan hati-hati. Setiap langkah mereka semakin merasa berat, seperti ada sesuatu yang menarik mereka ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Tidak ada tanda-tanda jalan keluar, tidak ada petunjuk apapun yang bisa memberi mereka harapan. "Joko, Roni, lihat ini," teriak Sinta, menunjuk ke arah sebuah batu besar di depan mereka. Batu itu tidak biasa. Tidak ada bentuk alami yang tampak. Itu seperti dibentuk sengaja, sebuah patung besar berbentuk seperti manusia, dengan wajah yang tampak begitu nyata. Wajah itu kosong, tetapi ada sesuatu di sana, sesuatu yang membuat hati mereka berdebar lebih kencang. Aryo mendekat, dan matanya menangkap sesuatu yang lebih mengerikan. Di sekitar patung itu, ada darah kering, bekas sesajen yang sepertinya sudah lama tergeletak di sana. "Ini, apa ini?" tanya Aryo, suaranya serak. "Kenapa ada darah di sini?" Dewi menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan rasa mual yang menyerbu. "Ini bukan tempat yang aman. Kita harus pergi, sekarang." Namun, saat mereka berbalik, mereka melihat sesuatu yang lebih menakutkan. Lingkaran tanah yang mereka lihat sebelumnya, yang hangus, kini sudah ada di depan mereka lagi, persis seperti yang pertama kali mereka temui. Tanah itu terlihat lebih hitam, lebih gelap, seolah menyerap cahaya dari langit. "Ini, kita sudah berputar-putar," kata Sinta, suaranya bergetar. "Kita kembali lagi ke tempat yang sama." "Ini tidak mungkin," ujar Joko, hampir tak percaya. "Kita sudah lewat sini tadi. Tapi kok bisa kembali lagi?" Roni menoleh ke belakang, dan kali ini dia melihat sesuatu yang lebih aneh. Bayangan hitam besar bergerak cepat di antara pepohonan, seolah mengikuti mereka dengan penuh niat. "Ada yang mengawasi kita," katanya dengan suara tertahan. "Apa itu?" Dewi berbisik, matanya terbelalak. Tanpa peringatan, angin tiba-tiba bertiup kencang, menyapu wajah mereka, membuat rambut mereka berantakan dan tubuh mereka terseret ke belakang. Roni, yang memegang kamera, hampir kehilangan keseimbangan, tapi ia berhasil mempertahankan posisinya. Kamera itu menangkap sesuatu yang hanya bisa dilihat dalam layar kecil itu. "Sinta, Dewi, lihat ini." Roni teriak panik. "Kalian lihat itu?" Di layar kamera, tampak sebuah sosok manusia yang berjalan pelan di antara pepohonan. Sosok itu tinggi, dengan wajah yang terluka, matanya kosong, seperti tak bernyawa. Bayangan itu melintas begitu cepat,
tapi cukup jelas untuk dilihat. Kita harus keluar. Dewi berteriak, sekarang suaranya benar-benar penuh ketakutan. Namun, mereka semua tahu, tidak ada jalan keluar. Hutan ini seolah menahan mereka di dalamnya. Tiap kali mereka mencoba mencari jalan keluar, mereka selalu kembali ke titik yang sama. Seperti ada kekuatan yang lebih besar dari sekadar hutan yang memerangkap mereka. Mereka sudah terjebak dalam labirin yang diciptakan oleh sesuatu yang tidak mereka pahami, dan semakin lama mereka berada di sana, semakin mereka merasakan bahwa mereka telah melangkah ke dalam dunia yang tidak bisa mereka kembali dari sana. Hutan semakin sunyi, hanya suara desiran angin yang terdengar, seakan mengajak mereka ikut hanyut dalam kesunyian yang menakutkan. Semua tanda-tanda yang mereka lihat sebelumnya mulai mengganggu mereka. Jejak-jejak darah, lingkaran tanah hitam yang menghilang, dan patung batu besar dengan wajah yang kosong, semua itu memberitahu mereka bahwa ada sesuatu yang tak wajar di tempat ini. Aryo mengalihkan pandangannya ke sekeliling, berusaha mengontrol rasa takut yang mencekam. Ia tahu jika mereka terus terjebak dalam ketakutan, mereka tak akan bisa keluar dari hutan ini. Kita harus tetap tenang dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini, katanya dengan suara yang dipaksakan agar terdengar lebih yakin. Namun, meski ia berkata begitu, ketegangan di dalam dirinya tak bisa disembunyikan. Dewi mengangguk pelan, tetapi wajahnya sudah pucat pasi. Kita nggak bisa terus berputar-putar di sini, ujarnya dengan suara bergetar. Aku takut kalau kita terus berada di sini lebih lama, kita nggak akan bisa keluar lagi. Apakah ini yang mereka maksud dengan ritual itu? Tanya Joko, matanya menatap sekitar dengan cemas. Apakah ini bagian dari yang mereka lakukan? Aryo menatap Roni yang masih memegang kamera dengan tangan gemetar. Kita nggak tahu, Roni. Tapi kita harus menemukan jawaban. Tiba-tiba, sebuah suara keras menggemparkan ketenangan hutan. Kalian tidak akan pernah bisa keluar. Suara itu terdengar langsung di telinga mereka, membuat bulu kuduk berdiri. Seperti ada yang mengawasi mereka, mengintai dari balik bayangan pepohonan yang rapat. Roni terkejut, dan tanpa sadar menekan tombol rekam pada kameranya. Layar kamera berkedip sejenak, dan kemudian menampilkan sebuah pemandangan yang membuat semua orang terdiam. Di antara pepohonan yang gelap, terlihat sosok manusia yang berjalan perlahan. Sosok itu tinggi, mengenakan pakaian hitam yang usang, dengan wajah yang terbungkus kain putih. Apa yang lebih mengejutkan adalah tubuhnya yang tampak terikat oleh tali, seolah tidak bisa bergerak dengan bebas. Sinta, lihat ini, suara Roni terdengar serak, menunjuk layar kamera. Sinta menatap layar itu dengan tatapan kosong, seolah tak percaya dengan apa yang ia lihat. Itu manusia, kan? Tanyanya pelan, tapi suaranya pecah, seperti takut mengucapkan kata-kata itu. Aryo mendekat, menatap layar dengan penuh kecemasan. Siapa dia? Kenapa dia terikat seperti itu? Di layar, sosok itu berhenti sejenak, seolah menatap mereka. Wajahnya yang tertutup kain putih itu tidak menunjukkan ekspresi apapun, namun ada sesuatu yang menakutkan di balik matanya yang kosong. Seperti ada kehidupan yang tersembunyi di dalamnya, tapi kehidupan yang tidak manusiawi. Tiba-tiba, sosok itu bergerak lagi, berjalan perlahan ke arah mereka. Dan seiring langkahnya, suara bisikan itu kembali terdengar, lebih jelas, lebih mendalam, lebih menyeramkan. Kalian telah melanggar batas. Kalian telah melihatnya. Bisikan itu seperti datang dari dalam tanah, mengisi setiap sudut hutan yang gelap. Harus kemana lagi? Tanya Dewi, suaranya hampir tak terdengar. Kita nggak bisa lari lagi. Aryo merasa tubuhnya semakin kaku, seperti ada sesuatu yang menahan setiap gerakan mereka. Kita harus menemukan tempat itu. Tempat yang mereka lakukan ritual itu. Ritual? Sinta menoleh, wajahnya semakin pucat. Apa yang kalian maksud? Ritual pesugihan, jawab Joko, matanya tidak lepas dari layar kamera yang terus merekam. Ini pasti bagian dari ritual itu. Ada yang ingin membuat kita menjadi tumbal. Jangan ngomong gitu.
Dewi hampir berteriak, wajahnya semakin cemas. Kita harus keluar dari sini. Kita sudah terlalu jauh. Tapi saat mereka berbalik, hutan itu kembali mengunci langkah mereka. Jalan yang mereka lewati tampak berubah, seakan setiap pepohonan di sekitar mereka mulai saling menutup, membentuk dinding alami yang tak bisa dilewati. Kemanapun mereka berjalan, mereka selalu berakhir di tempat yang sama. Dewi berhenti dan menatap Aryo dengan tatapan penuh harapan. Kita harus kembali ke tempat itu, tempat yang pertama kali kita lihat. Mungkin ada petunjuk di sana. Aryo menatap ke arah tempat yang dimaksud, dan meskipun hatinya berdebar, ia tahu mereka tak punya pilihan lain. Mereka harus menemukan jalan keluar, atau mereka akan semakin terjebak di dalam kegelapan ini. Mereka kembali berjalan, kali ini dengan langkah yang lebih hati-hati. Hutan yang gelap terasa semakin sesak, dan setiap gerakan mereka seperti dihitung oleh sesuatu yang tak terlihat. Sesekali, angin bertiup kencang, membawa suara bisikan yang semakin keras, seolah mengingatkan mereka akan sesuatu yang mereka tidak bisa hindari. Tak lama kemudian, mereka tiba di tempat yang sama, tempat yang mereka lihat pertama kali. Lingkaran tanah hitam yang hangus masih ada di sana, tak bergerak sedikit pun, seperti menunggu kedatangan mereka. Sesajen yang ada di tengah lingkaran itu tampak lebih mengerikan sekarang, seolah ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kepala hewan yang tergeletak di sana. "Sekarang apa?" tanya Dewi, suaranya gemetar. Aryo menatap sesajen itu, matanya penuh kecemasan. "Kita harus mencari tahu apa yang terjadi di sini," jawabnya, meski suara itu terdengar sangat ragu. "Ada yang ingin mengorbankan kita. Kita harus menghentikan ini." Tiba-tiba, suara tertawa halus terdengar di antara mereka, seperti datang dari dalam tanah. Suara itu semakin jelas, semakin dekat, dan semakin menakutkan. "Kalian tak akan bisa menghentikan apa yang sudah dimulai," suara itu berbisik. "Kalian telah terpilih." Sinta menutup telinga, mencoba mengabaikan suara itu. "Tolong, Aryo, kita harus keluar. Aku takut." Namun, saat mereka berbalik, sosok yang sebelumnya mereka lihat di kamera, pria terikat dengan kain putih, berdiri tepat di belakang mereka. Wajahnya yang tertutup kain putih itu kini tampak lebih jelas. Matanya yang kosong menatap mereka dengan tatapan yang mengerikan. Mereka bisa merasakan udara di sekitar mereka semakin dingin, dan tubuh mereka terasa kaku, terjebak dalam ketakutan yang mendalam. "Terlambat," kata suara itu, lebih jelas dari sebelumnya. "Kalian sudah menjadi bagian dari kami." Sosok itu, yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri, berdiri diam di hadapan mereka. Tubuhnya terikat erat dengan tali, wajahnya tersembunyi di balik kain putih yang kotor dan lusuh. Namun, ada sesuatu yang sangat mengganggu, sesuatu yang membuat mereka tak mampu bergerak, tak mampu berteriak. Mata kosong itu, meskipun tak terlihat jelas, memancarkan rasa sakit yang tak terkatakan. Aryo yang berdiri paling depan, mencoba untuk tidak panik. "Jangan bergerak," bisiknya pada yang lain, meskipun suaranya sendiri gemetar. "Jangan beri dia reaksi. Kita harus tetap tenang." Tapi, meskipun ia berkata demikian, Aryo tahu bahwa dirinya tidak tenang. Hatinya berdetak kencang, tubuhnya kaku, dan ia merasakan sesuatu yang aneh, seakan dunia ini tidak nyata. Rasanya, semuanya berputar begitu cepat. Menghadapi sosok itu, ia merasa tubuhnya tak terkendali. Suara bisikan kembali terdengar, kali ini semakin jelas dan nyaring. "Kalian tidak akan bisa lari dari takdir ini." Suara itu bergema di seluruh hutan, mengisi setiap sudut dengan kekosongan yang dalam. "Kalian adalah bagian dari ritual ini sekarang." Dewi menutup mulutnya dengan tangan, berusaha untuk tidak menangis. Ia tahu ini bukan hal yang biasa. Hutan ini bukan hanya sebuah tempat angker, tetapi juga sebuah penjara yang mengurung mereka dalam sebuah permainan yang tidak mereka mengerti. "Apa yang kita lakukan?" tanyanya dengan suara serak. "Kenapa kita harus di sini?" "Diam," Roni menegur, meski ia sendiri tak lebih baik. Kamera yang masih dipegangnya tampak berat,
dan meski jari-jarinya gemetar, ia masih mencoba merekam apa yang ada di depannya. Namun, kamera itu tiba-tiba bergoyang hebat, seakan ada sesuatu yang menekan. Tiba-tiba, tubuh pria yang terikat itu bergerak, walaupun sangat perlahan. Dengan suara berdesir, ia mulai membuka kain putih yang menutupi wajahnya. Mata kosong itu menatap mereka dengan tatapan yang sangat dalam, seakan menembus mereka. Aryo menahan napas, dan sejenak waktu terasa berhenti. Pria itu membuka mulutnya perlahan, dan suara serak yang keluar membuat udara di sekitar mereka terasa semakin dingin. "Kalian telah melihat lebih dari yang seharusnya kalian lihat," katanya dengan suara yang seperti bergema, hampir tidak manusiawi. "Sekarang kalian akan menjadi bagian dari kami." "Kami?" tanya Sinta, suaranya nyaris hilang. Tapi pria itu hanya tersenyum, senyum yang sangat tipis, tapi penuh dengan makna yang tak bisa mereka mengerti. Lalu, dengan gerakan yang sangat lambat, ia mengangkat tangannya yang terikat. Ada sesuatu yang sangat aneh di sana. Tangan itu tampak lebih panjang dari seharusnya, dan kulitnya tampak seperti mengelupas, seperti tubuh yang sudah tidak hidup lagi. "Ini bukan tentang kalian," pria itu melanjutkan, "ini tentang apa yang ada di sini, apa yang telah dipanggil oleh darah yang mengalir di bumi ini." Tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergetar. Perasaan mencekam semakin kuat, dan suara langkah kaki yang berat terdengar mendekat. Seolah-olah tanah itu sendiri mengeluarkan suara, bergetar dan berdesir, menyuarakan kedatangan sesuatu yang lebih besar dari mereka. "Kita harus pergi," Dewi berbisik panik, matanya terbeliak. "Kita nggak bisa terus di sini. Aku nggak mau mati di sini." Tapi, seiring dengan kata-kata Dewi yang terlontar, sebuah suara tawa mengerikan menggema di udara. Suara itu datang dari segala arah, terdengar di telinga mereka, menembus setiap sudut kesunyian hutan yang gelap. "Pergi? Kalian tidak akan pergi kemanapun." Suara itu terdengar begitu jelas, seolah datang dari dalam tanah itu sendiri. "Kalian sudah terjebak di sini. Tak ada yang bisa menyelamatkan kalian." Roni yang berdiri di belakang mencoba menenangkan diri, tetapi ketakutannya semakin menjadi. Kita harus temukan jalan keluar," serunya, namun suaranya hanya penuh dengan keraguan. "Ayo, jangan berhenti." Namun, meskipun mereka mulai bergerak, jalan yang mereka pilih terasa semakin menyesatkan. Setiap kali mereka berjalan lebih jauh, hutan seakan semakin menutup diri mereka. Pohon-pohon yang tinggi dan rapat membuat jalan menjadi sempit. Tidak ada tanda-tanda jalan keluar. Setiap jalan yang mereka ambil membawa mereka kembali ke titik yang sama. Mereka berputar-putar dalam kegelapan, semakin terperangkap dalam pusaran yang tidak mereka mengerti. Pemandangan yang mereka lihat di sekitar mereka semakin menakutkan, setiap bayangan seolah bergerak, ada sosok yang terus mengintai mereka. Dan setiap suara yang terdengar hanya semakin menambah rasa teror yang menguasai mereka. Dewi terjatuh ke tanah, berusaha untuk bangkit, namun tak sanggup. "Kita nggak bisa keluar, kita nggak bisa keluar," teriaknya, hampir menangis. "Ada sesuatu di sini yang menahan kita." Aryo merasa tubuhnya semakin lemas. Apa yang harus mereka lakukan? Apa yang bisa mereka lakukan? Hutan ini, atau lebih tepatnya kekuatan yang ada di dalamnya, seakan mengetahui setiap langkah mereka. Semua usaha mereka untuk mencari jalan keluar sia-sia belaka. Mereka hanya berputar dalam lingkaran tanpa ujung. "Kita harus berhenti," kata Sinta pelan, suaranya penuh dengan keputusasaan. "Mungkin kita hanya perlu menyerah." Namun, kata-kata itu menambah ketegangan. Apa artinya menyerah? Apa yang akan terjadi jika mereka menyerah? Akankah mereka menjadi bagian dari ritual ini? Ataukah mereka akan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih mengerikan? Di depan mereka, tanah kembali bergetar. Dan untuk pertama kalinya, mereka semua merasakan bahwa yang mengawasi mereka bukan hanya sekadar kekuatan gaib. Ada sesuatu yang lebih jahat di dalam hutan itu, dan mereka telah menjadi bagiannya. Sesaat setelah itu, bayangan hitam mulai bergerak lebih dekat. Tumbuh semakin besar, semakin gelap,
seakan tidak ada ruang untuk melarikan diri. Hutan itu seakan hidup. Setiap langkah yang mereka ambil, setiap suara yang terdengar, semakin membuat mereka merasa semakin terperangkap. Pohon-pohon tinggi yang tadinya tampak tenang kini menyembunyikan sesuatu yang tak bisa mereka lihat, sesuatu yang lebih mengerikan daripada yang pernah mereka bayangkan. Setiap kali mereka berbalik, mereka merasa sudah berjalan lebih jauh, namun kenyataannya mereka hanya berputar-putar dalam tempat yang sama. Aryo berusaha tetap tenang, meski tubuhnya terasa lelah dan pikirannya semakin kusut. Ia menatap keliling, mencoba mencari petunjuk apapun yang bisa membawa mereka keluar dari kegelapan ini. Namun yang ia temui hanyalah bayang-bayang yang bergerak di antara pepohonan, suara bisikan yang datang dari arah yang tak jelas, dan keheningan yang terlalu mencekam untuk dijelaskan. "Kita harus mencari cara keluar," kata Aryo dengan suara yang dipaksakan terdengar tenang. "Kita nggak bisa terus di sini." Dewi yang berjalan di sampingnya hanya mengangguk. Wajahnya pucat pasi, dan matanya kosong. Ia terlihat sangat terkejut, seperti kehilangan arah, seperti kehilangan dirinya sendiri. Sesekali, Dewi menggenggam tangan Aryo, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Sinta yang berada di belakang mereka berteriak pelan, Kalian lihat itu?" Tangannya menunjuk ke arah satu titik di kejauhan. "Ada sesuatu bergerak di sana." Aryo mengerutkan kening. "Apa maksudmu? Apa yang kamu lihat?" Sinta menelan ludah, "Itu, seperti seseorang, tapi tidak terlihat jelas." Mereka semua berhenti sejenak. Aryo memandang ke arah yang ditunjuk oleh Sinta. Namun, hanya ada bayangan hitam yang bergerak dengan cepat di antara pepohonan. Tidak ada sosok yang jelas, hanya semacam kilatan gelap yang melintas begitu cepat. Namun, sesuatu yang lebih terasa di dalam hati mereka. Rasa takut yang semakin menebal, menyesakkan dada. "Sudah cukup," kata Roni dengan suara yang tegas, meskipun ia sendiri jelas ketakutan. "Kita harus keluar dari sini. Aku nggak peduli dengan apapun yang ada di sini. Kita harus kembali ke jalan masuk." "Jalan masuk?" tanya Dewi dengan suara yang hampir hilang. "Jalan masuk kemana? Kita sudah berputar-putar. Hutan ini nggak punya jalan keluar." Roni menoleh, wajahnya penuh kecemasan. "Kita nggak punya pilihan. Kita harus coba keluar, atau kita semua akan terperangkap di sini selamanya." Mereka kembali melanjutkan langkah, namun kemanapun mereka pergi, hutan itu tetap sama, rapat, gelap, dan tak berujung. Setiap jalan yang mereka pilih membawa mereka kembali ke titik awal. Tanpa mereka sadari, kaki mereka mulai merasa semakin berat. Entah karena ketakutan, atau mungkin karena waktu yang terus berjalan. Mungkin karena tubuh mereka yang semakin lelah, atau mungkin memang ada sesuatu yang lain yang mengikat mereka pada tempat itu. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara tawa yang sangat keras dan menyeramkan. Suara itu datangnya entah dari mana, namun jelas terdengar oleh mereka semua. Tawa yang tidak wajar, tawa yang seperti berasal dari makhluk yang tidak manusiawi. "Siapa itu?" Dewi berteriak panik. "Kenapa suara itu terus ada?" Aryo menatap sekeliling, menahan rasa takut yang hampir melumpuhkan dirinya. "Jangan dengar suara itu. Fokus, kita harus tetap bersama." Namun, saat itu juga, mereka mendengar suara bisikan yang lebih jelas, yang memanggil nama mereka satu persatu. "Aryo, Roni, Sinta." Suara itu terdengar seperti suara dari bawah tanah, seperti berasal dari lubang yang sangat dalam. "Kalian tak akan keluar dari sini." Mereka semua berhenti sejenak. Hati mereka berdegup kencang. Semua rasa takut yang mereka coba tahan akhirnya pecah. Sesuatu yang tidak kasat mata sedang mengawasi mereka. Suara itu jelas, dan seolah menguasai mereka, membuat tubuh mereka merasa kaku, seakan ada yang mengendalikan pikiran mereka. "Kita harus cepat," kata Joko, suaranya gemetar, tapi ia berusaha keras agar tidak menunjukkan ketakutannya. "Kita nggak bisa di sini lebih lama." Mereka berlari, meskipun tubuh mereka terasa sangat berat.
Setiap langkah mereka terdengar sangat keras di telinga mereka sendiri, seolah suara langkah mereka menggema di seluruh hutan. Tanpa mereka sadari, semakin jauh mereka berlari, semakin dalam mereka terperangkap. Bayangan hitam yang tadi hanya sekilas terlihat kini semakin jelas. Sosok itu mulai muncul dari antara pepohonan. Semakin mendekat, mereka bisa melihat wajah sosok itu, wajah yang tertutup kain putih, wajah yang tidak bisa mereka lupakan. Mata yang kosong, dan senyum yang mengerikan. Sosok itu bergerak perlahan, seperti sedang menunggu mereka. "Ini bukan tempat kita," bisik Roni, suaranya sangat serak. "Kita harus pergi dari sini." Namun, saat mereka berlari, mereka merasa seolah sesuatu menarik mereka ke dalam hutan. Tanah di bawah mereka terasa semakin berat, seperti ada kekuatan yang menahan langkah mereka. Mereka mencoba untuk melawan, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Setiap langkah mereka semakin jauh dari apa yang bisa mereka kendalikan. Tiba-tiba, mereka terhenti. Di depan mereka, muncul sosok yang lebih besar dari sebelumnya. Kali ini, sosok itu tidak terikat. Wajahnya yang mengerikan, dengan mata yang menyala, menatap mereka dengan penuh kebencian. Tubuhnya tampak raksasa, dan aura yang mengelilinginya terasa begitu berat, hampir tak tertahankan. "Ini tempat kalian," suara itu bergema. "Kalian sudah terpilih. Kalian tidak akan pernah keluar dari sini." Aryo menatapnya, jantungnya berdegup sangat kencang. Tubuhnya terasa lumpuh, seolah kekuatan itu mulai menguasainya. "Apa yang kalian inginkan dari kami?" teriak Aryo, mencoba untuk melawan ketakutannya. Namun, jawaban yang diterima hanya sebuah tawa yang sangat dalam, yang menggema ke seluruh hutan. Tawa itu datang dari semua arah, seperti suara yang tak bisa dihindari. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan lagi, karena kini hutan itu telah menjadi penjara mereka, penjara yang tidak akan pernah mereka tinggalkan. Mereka terhenti, tak tahu harus melangkah kemana lagi. Seperti dijerat oleh kekuatan tak terlihat, tubuh mereka merasa kaku, seakan dihentikan oleh sesuatu yang lebih kuat dari sekadar rasa takut. Hutan itu kini bukan sekadar tempat yang mereka coba untuk tinggalkan. Hutan ini sudah menjadi bagian dari mereka, sebuah tempat yang seolah menghisap seluruh jiwa mereka, mengikat mereka dalam pusaran yang tak ada ujungnya. Dewi berdiri terengah-engah, air mata mengalir di pipinya. Ia memandang Aryo, mencoba untuk mencari sesuatu yang bisa memberi harapan. "Aryo," suaranya hampir tak terdengar. Kita harus keluar dari sini. Aku nggak tahan lagi. Aku takut." Aryo menatapnya, meskipun hatinya sendiri juga penuh ketakutan. Ia bisa merasakan setiap inci tubuhnya bergetar. "Kita semua takut," katanya pelan. "Tapi kita harus bertahan. Kita nggak bisa menyerah." Namun, ketika ia berkata demikian, ada suara gemerisik di belakang mereka, sangat pelan, seperti langkah kaki yang tak sengaja terdengar. Aryo menoleh cepat, tapi yang ia lihat hanya kegelapan yang lebih pekat, yang semakin menyelubungi mereka. "Jangan lihat ke belakang," teriak Roni, yang sudah terlihat sangat tertekan. "Jangan." Tetapi sudah terlambat. Mereka semua sudah terlalu terlambat. Di belakang mereka, terlihat bayangan sosok yang lebih besar, lebih gelap. Tanpa peringatan, sosok itu bergerak maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Bayangan itu menyatu dengan hutan yang gelap, seolah-olah tubuhnya tidak terpisah dari tanah yang basah dan dedaunan yang rontok. Sinta menjerit. Itu bukan manusia," suaranya penuh ketakutan yang tidak bisa dibendung. Ia mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar hebat. Sosok itu berhenti di tengah-tengah mereka, dan suara yang keluar dari mulutnya tidak seperti suara manusia. Itu seperti suara yang berasal dari lubang dalam tanah, seperti teriakan yang tak pernah bisa keluar. Kalian telah melihat kami," suara itu bergetar, seolah datang dari segala penjuru. "Sekarang kalian akan jadi bagian dari kami." Tanpa bisa dikendalikan, Dewi terjatuh ke tanah. Ia gemetar hebat, tubuhnya merasa tidak bisa bergerak. "Kita harus pergi, kita harus keluar,"
Ia berbisik, namun suaranya penuh dengan keputusasaan. Roni, yang tak bisa lagi menahan ketakutannya, melangkah mundur. Kita nggak bisa lagi bertahan di sini. Tidak ada jalan keluar, katanya dengan suara parau, suaranya pecah seperti teriris-iris. Kita harus ikuti apa yang mereka inginkan. Kita harus. Tapi sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tanah di bawah kaki mereka bergetar hebat, dan sebuah retakan besar terbuka di depan mereka, menelan semua suara dan cahaya yang ada. Dari dalam retakan itu, sesuatu yang sangat gelap mulai muncul, seperti bayangan besar yang menelan segala sesuatu dalam jalannya. Aryo, yang masih berusaha menjaga ketenangannya, merasa dunia ini berputar. Rasanya ia tidak bisa lagi berpikir jernih. Kita harus berlari, teriaknya, meskipun ia tahu itu adalah tindakan yang sia-sia. Namun, saat ia mencoba berlari, kakinya terasa seperti tertahan. Ada kekuatan tak terlihat yang menariknya kembali. Semakin ia berusaha bergerak, semakin berat dan sulit rasanya. Seperti ada tangan-tangan yang tak terlihat mengikat tubuhnya. Ini tidak nyata, teriak Joko dengan marah. Kita harus bisa melawan. Tetapi apa yang bisa mereka lawan? Apa yang bisa mereka lakukan terhadap kekuatan yang begitu besar? Apa yang bisa mereka lakukan terhadap sesuatu yang seolah sudah menguasai seluruh alam ini? Tiba-tiba, mereka mendengar suara tawa itu lagi, suara yang semakin dekat. Mereka tahu, semakin dekat dengan suara itu, semakin dekat pula dengan kehancuran. Sudah terlalu larut untuk melarikan diri, suara itu berbisik, kali ini lebih pelan, namun mengerikan. Kalian adalah bagian dari permainan ini. Kalian tak akan keluar dari sini hidup-hidup. Dan saat suara itu berhenti, sesosok bayangan besar muncul, memanjang dan gelap. Ia bergerak dengan kecepatan yang tak dapat mereka ikuti. Aryo hanya bisa menatapnya dengan penuh ketakutan, tak tahu apa yang harus dilakukan. Semua usaha mereka untuk keluar dari hutan ini sia-sia. Dewi mulai menangis dengan suara yang terisak, apa yang akan terjadi pada kita? Kenapa ini semua harus terjadi? Tapi tak ada jawaban. Tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang sedang mereka alami. Semua yang ada di sekitar mereka adalah ketakutan yang semakin dalam, dan bayangan gelap yang semakin mendekat. Mereka terperangkap dalam labirin waktu yang tak berujung, dalam hutan yang tidak hanya mengurung mereka secara fisik, tetapi juga mengikat mereka dalam ikatan yang jauh lebih dalam, ikatan yang berhubungan dengan sesuatu yang lebih jahat, lebih mengerikan dari yang pernah mereka bayangkan. Mereka mencoba untuk berlari ke arah yang tak mereka ketahui. Tetapi setiap langkah mereka semakin terperangkap, semakin tidak bisa dihindari. Hutan itu memeluk mereka dengan cengkeraman yang kuat. Dan kemudian, tiba-tiba, semua menjadi hening. Hening yang menakutkan. Tak ada suara, tak ada langkah kaki, hanya keheningan yang mencekam. Aryo menoleh ke belakang. Yang ia lihat hanya kegelapan, seakan seluruh hutan telah menyatu dengan sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih mengerikan dari apapun yang mereka ketahui. Tak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Hutan itu telah menelan mereka. Keheningan itu semakin menekan, seperti sesuatu yang membungkus mereka dengan rapat. Aryo bisa merasakan napasnya yang tersengal-sengal, namun tak ada suara lain selain desiran angin yang berhembus pelan melalui celah-celah pepohonan. Tanah di bawah kaki mereka terasa semakin basah dan berlumpur. Tidak ada lagi jejak kaki yang jelas, hanya bayang-bayang yang terus bergerak, meski tak ada tubuh yang tampak. Mereka berhenti di tengah jalan, terdiam sejenak, tak tahu harus kemana. Sesuatu dalam diri mereka seolah sudah kehilangan arah. Apa yang terjadi? Kenapa kita nggak bisa keluar dari sini? Suara Sinta terdengar lirih, begitu penuh keputusasaan. Aryo menatap sekeliling, merasakan dingin yang semakin meresap ke dalam tubuh. Ia berusaha mencari petunjuk apapun, namun yang ia lihat hanya pohon-pohon besar yang seolah bergerak mendekat, seakan menyelimuti mereka. Hutan ini sudah berubah menjadi makhluk hidup, yang menunggu mereka untuk jatuh ke dalam perangkapnya. Jangan bicara seperti itu, Sinta, kata Aryo pelan.
Kita harus terus bertahan. Kalau kita menyerah, kita akan benar-benar terperangkap di sini. Namun kata-kata itu terasa hampa. Terasa begitu kosong di antara mereka yang semakin cemas. Joko, yang berdiri di samping Aryo, menggigit bibirnya, terlihat bingung. Kita nggak bisa cuma diam di sini, katanya dengan nada penuh kebingungan. Tapi, kemana kita harus pergi? Kita sudah berputar-putar di sini, nggak ada jalan keluar. Dewi, yang semula hanya diam, tiba-tiba berjalan mendekat dengan langkah tergesa-gesa. Matanya terbuka lebar, seperti menemukan sesuatu yang tidak terlihat sebelumnya. "Tunggu," katanya, "aku melihat sesuatu." Semua menoleh ke arah Dewi. Dengan tatapan penuh tekad, Dewi menunjuk ke satu titik di kejauhan. "Itu, di sana," ujarnya, "ada cahaya." Semua orang memandang dengan cemas ke arah yang dimaksudkan Dewi. Di antara kegelapan yang begitu pekat, ada cahaya kecil yang menyinari sedikit ruang di depan mereka. Cahaya itu berkelip seperti api lilin, tetapi tak ada suara, tak ada api, hanya cahaya yang begitu lemah, seolah mengundang mereka. "Tapi itu aneh," kata Aryo, ragu. "Kita harus berhati-hati. Jangan terlalu dekat." Namun, rasa penasaran mereka lebih besar dari rasa takut. Meskipun hati mereka ragu, mereka mulai berjalan menuju cahaya itu, dengan langkah pelan dan penuh kewaspadaan. Cahaya itu semakin jelas terlihat, dan semakin dekat mereka, semakin terasa anehnya. Cahaya itu datang dari sebuah batu besar, yang tampak seperti altar yang sudah lama tertutupi lumut. Di atasnya ada sebuah patung, tetapi patung itu bukanlah patung biasa. Patung itu menggambarkan sosok manusia yang tampak tidak wajar, seperti manusia yang tengah menjerit, dengan mulut terbuka lebar, seolah sedang memanggil sesuatu. "Apa ini?" Dewi bertanya, suaranya hampir berbisik. "Kenapa ada patung seperti ini di sini?" Roni yang sudah mulai terlihat frustasi mencoba mendekat, tapi Aryo menghentikannya. "Jangan sentuh apapun. Kita nggak tahu apa yang ada di sini." Namun, kata-kata Aryo hanya terdengar samar di telinga mereka. Semua perhatian mereka tertuju pada patung itu, yang tampak seperti sedang hidup, menunggu sesuatu untuk datang. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Suara itu datang dengan cepat, seperti berdesir melalui udara. "Kalian telah sampai di sini," suara itu mengalir pelan, seperti angin yang menggigit tulang. "Kalian telah melihat yang tidak seharusnya kalian lihat." Suara itu berasal dari patung tersebut, dan seketika itu juga cahaya yang memancar dari batu besar itu berubah menjadi lebih terang, seakan menarik mereka untuk mendekat lebih jauh. Mereka tak bisa berbuat apa-apa, kecuali mengikuti apa yang sudah terjadi. "Kita tidak punya pilihan," kata Aryo dengan suara parau. "Kita harus melihat ini sampai akhir." Namun, semakin mereka mendekat, semakin ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan yang menarik mereka. Sesuatu yang lebih kuat dari sekadar rasa ingin tahu, lebih kuat dari rasa takut yang telah mereka rasakan sepanjang perjalanan. Seakan ada sesuatu yang berbisik dalam hati mereka untuk maju, untuk melangkah lebih dalam ke dalam kegelapan itu. Dan tanpa mereka sadari, mereka telah berada di titik yang paling berbahaya. Mereka sudah sampai di tempat yang mereka tak bisa kembali lagi. Patung itu, yang semula tampak diam, kini mulai bergerak. Perlahan, wajah patung itu berubah, menyesuaikan diri dengan sesuatu yang tak bisa mereka lihat. Mulut patung itu terbuka, dan dari dalamnya keluar suara yang begitu mengerikan, suara yang seperti berasal dari jauh di dalam tanah. "Selamat datang," suara itu berkata, "kalian sudah dipilih." Sekarang, mereka mulai menyadari bahwa mereka tidak hanya terjebak di dalam hutan ini, tetapi mereka juga telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mereka telah menginjakkan kaki di dalam dunia yang tak bisa mereka pahami, dunia yang menginginkan lebih dari sekadar kehidupan mereka. Aryo menatap patung itu dengan rasa ngeri yang semakin dalam. "Apa yang kalian inginkan dari kami?" tanyanya, meski ia tahu itu adalah pertanyaan yang tidak akan pernah terjawab. Cahaya itu semakin terang,
dan patung itu semakin hidup, semakin menakutkan. Mereka tak bisa mundur. Tak ada jalan keluar. Semua yang mereka tahu, semua yang mereka percayai, kini menghilang, terkubur dalam kegelapan yang tak pernah berujung. Dan saat itu, mereka tahu. Hutan ini bukan hanya tempat mereka terperangkap. Ini adalah rumah baru mereka, tempat mereka akan berada selamanya. Kegelapan itu semakin mencekam. Mereka berdiri diam, tubuh mereka terasa kaku, terperangkap dalam sebuah ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Udara di sekitar mereka terasa lebih tebal, lebih berat, seperti ada sesuatu yang mengikat mereka pada tanah. Aryo, yang masih mencoba untuk berpikir jernih, menatap ke sekitar dengan cemas, berusaha mencari jalan keluar yang tak ada. Ini tidak benar, Dewi berbisik, matanya penuh rasa takut. Kita sudah sampai di tempat yang salah. Ini bukan hanya hutan biasa. Sinta yang berdiri di sampingnya, menggenggam tangan Dewi erat-erat. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kenapa kita tidak bisa keluar? Aryo menarik napas panjang. Ia tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka harus tetap tenang. Jika mereka panik, semuanya akan semakin buruk. Tetapi di dalam hatinya, ia merasa sesuatu yang lebih mengerikan. Hutan ini bukan hanya menahan mereka, hutan ini menginginkan mereka. Ayo, kita cari jalan keluar, kata Aryo, berusaha menunjukkan ketegasan meski rasa takut sudah mulai merayapi setiap sudut tubuhnya. Kita nggak boleh menyerah. Namun, langkah mereka terasa semakin berat. Seperti ada yang menarik mereka ke dalam tanah, membuat mereka semakin sulit bergerak. Tanah di bawah kaki mereka terasa semakin basah, seperti rawa yang dalam. Setiap kali mereka mencoba melangkah, tanah itu seperti menempel, menahan mereka untuk tetap di tempat. Roni, yang sejak tadi hanya diam, tiba-tiba bergerak ke depan. Ia mengangkat kamera yang sudah sejak lama tergeletak di tangan, dan mulai merekam lagi. Namun, saat kamera itu menyala, sesuatu yang aneh terjadi. Layar kamera itu bergetar, menunjukkan gambar yang tidak seharusnya ada. Di layar kamera, mereka melihat bayangan seseorang berdiri di antara pepohonan. Sosok itu terlihat samar, namun jelas tidak seperti manusia biasa. Tubuhnya tampak kabur, bergerak perlahan menuju mereka. "Kalian lihat itu?" tanya Roni dengan suara parau, matanya terbuka lebar. Ada yang bergerak di layar. Aryo menoleh, merasakan jantungnya berdegup kencang. "Kita harus pergi dari sini, sekarang juga," serunya. Namun, sebelum mereka sempat bergerak lebih jauh, tanah di bawah mereka bergetar keras, seperti gempa bumi kecil. Suara gemuruh itu semakin besar, dan pohon-pohon di sekitar mereka mulai bergoyang dengan sangat kuat. Tiba-tiba, sebuah tangan yang besar dan hitam muncul dari tanah, merobek permukaan bumi dengan kekuatan yang mengerikan. Semua orang terjerat dalam pandangan itu, terkejut dan ketakutan. Tangan itu menggenggam salah satu dari mereka, dan tanpa ampun, menariknya ke dalam tanah. Dewi berteriak, berusaha meraih tangan temannya, namun sudah terlambat. Roni sudah hilang, ditarik ke dalam kedalaman bumi yang gelap. "Roni!" Dewi menjerit, matanya penuh air mata. "Jangan." Tapi itu hanya sekadar jeritan yang hilang dalam kegelapan. Tak ada jawaban, hanya suara desisan tanah yang menelan semuanya. Mereka berdiri diam, tubuh mereka kaku, terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Hutan itu semakin hidup, semakin menjerat mereka dalam permainan yang tak mereka mengerti. "Apa yang kita lakukan sekarang?" Sinta berbisik, suara gemetar. Dia sudah hilang." Aryo memandang ke arah tanah yang kini telah diam. "Kita harus terus berjalan," katanya dengan nada tegas, meskipun hatinya hancur. "Jika kita berhenti, kita akan menjadi bagian dari mereka." Namun, saat mereka mencoba melangkah lagi, langkah mereka terhenti. Di depan mereka, tanah mulai terbelah lagi. Sebuah lorong gelap muncul, lebih besar dari sebelumnya. Dari dalam lorong itu, suara-suara aneh mulai terdengar, suara bisikan, suara tawa yang mengejek, dan suara langkah kaki yang berat.
Seakan ada sesuatu yang menunggu mereka di dalam. "Jangan!" Dewi berteriak, tetapi sudah tidak ada waktu untuk mundur. Tanah itu sudah menarik mereka. Dengan terpaksa, mereka mulai melangkah maju, memasuki lorong gelap yang terbuka di depan mereka. Setiap langkah mereka terasa semakin berat, dan hawa dingin semakin menusuk tulang. Mata mereka tidak bisa melihat apa-apa selain kegelapan, tetapi mereka bisa merasakan sesuatu yang mengerikan semakin dekat. "Jangan berhenti," kata Aryo dengan suara serak. "Jangan ada yang berhenti." Mereka melangkah lebih jauh, dan semakin mereka masuk, semakin aneh rasanya. Lorong itu terasa tidak berujung, seperti sebuah ruang yang terus berubah. Di setiap belokan, mereka merasa seolah berada di tempat yang berbeda, seolah berjalan tanpa arah. Dewi menggenggam tangan Aryo erat-erat, dan tiba-tiba, ia berhenti. Ada yang mengikuti kita," katanya, suaranya terdengar panik. "Aku bisa merasakannya." Aryo menoleh, mencoba untuk melihat ke belakang, tetapi yang ia lihat hanya kegelapan. "Jangan bercanda, Dewi. Tidak ada siapa-siapa di sana." Namun, saat ia menoleh ke depan lagi, matanya tertuju pada sesuatu yang membuat darahnya beku. Di ujung lorong, berdiri sebuah sosok yang sangat tinggi, hampir menutupi seluruh cahaya yang ada. Wajahnya samar, hanya tampak sepasang mata merah yang menyala. Sosok itu bergerak perlahan, semakin dekat dengan mereka. Sekarang, mereka tahu. Mereka tidak hanya berada di hutan ini. Mereka tidak hanya terperangkap oleh tanah dan kegelapan. Mereka telah masuk ke dalam dunia yang bukan milik mereka, tempat yang sudah menunggu kedatangan mereka sejak lama. Tanah itu sudah memilih mereka. Dan mereka tidak bisa melarikan diri. Sosok itu semakin mendekat. Setiap langkahnya terasa mengguncang, seolah tanah itu ikut bergetar mengikuti pergerakan tubuhnya yang besar. Mata merah yang menyala semakin jelas terlihat, menatap mereka dengan pandangan yang tajam, penuh kebencian. Tanpa suara, sosok itu bergerak lebih cepat, seolah tidak menghiraukan jarak di antara mereka. "Kenapa kita tidak bisa bergerak?" Dewi berbisik, suaranya hampir tak terdengar, tetapi Aryo bisa merasakan ketakutannya yang semakin mendalam. "Kenapa kaki kita berat seperti ini?" Aryo menoleh ke sekitar, mencoba mencari jalan keluar, tetapi lorong itu terus berubah. Tidak ada ujung. Mereka terperangkap dalam lingkaran kegelapan yang semakin mengepung mereka. "Jangan lari," suara itu terdengar, begitu dalam dan menggetarkan. "Kalian sudah memilih untuk datang ke sini. Kalian sudah melihat kami, dan kalian tidak akan pernah keluar lagi." Aryo menggigit bibirnya, berusaha menahan ketakutan yang semakin menjalari dirinya. "Ini tidak nyata," ia berbisik. "Kita harus tetap tenang. Kita harus tetap bersama." Namun, semakin ia berbicara, semakin dia merasa bahwa kata-katanya itu hampa. Semuanya semakin tak terkendali. Mereka sudah berada di luar kendali. Hutan ini bukan hanya tempat yang mengerikan. Ini adalah dunia yang tidak mereka kenal, dunia yang dipenuhi oleh kekuatan gelap yang lebih besar dari apapun yang mereka bayangkan. "Sinta!" Dewi berteriak, menggenggam erat tangan temannya yang terjatuh di sebelahnya. "Kita harus berlari." Tetapi Sinta tidak menjawab. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya terkulai lemas, seolah seluruh energi tubuhnya hilang begitu saja. "Sinta!" Dewi mengguncangnya, tetapi tidak ada reaksi. Apa yang terjadi dengannya? Aryo melangkah maju, mendekati Sinta, namun sebelum ia bisa menyentuhnya, suara itu kembali terdengar. "Kalian sudah terpilih," suara itu berdesir, seperti angin yang berbisik langsung di telinga mereka. "Tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Kalian sudah menjadi bagian dari kami." Dan tiba-tiba, di depan mereka, tanah mulai terbelah lagi. Kali ini, lebih besar dari sebelumnya. Sebuah lubang gelap yang menelan seluruh cahaya. Dari dalam lubang itu, sesuatu yang lebih besar dan lebih mengerikan muncul. Tidak hanya satu sosok, tetapi banyak, ribuan bahkan, sosok-sosok bayangan yang bergerak keluar, mengelilingi mereka.
Mereka akan mengambil kita, Dewi berteriak, suaranya hampir tak terdengar di antara desiran suara makhluk-makhluk itu. Kita nggak bisa melawan mereka. Aryo menatap wajah Dewi, wajah yang penuh dengan ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Mereka sudah kehabisan pilihan. Tidak ada jalan keluar. Mereka sudah terperangkap di dalam dunia yang tidak mereka pahami, dunia yang penuh dengan kekuatan yang lebih besar dari kemampuan manusia untuk melawannya. Tiba-tiba, mata Aryo menangkap sesuatu yang berbeda. Di tengah-tengah gelapnya lorong itu, ada sebuah cahaya kecil yang mulai menyinari mereka. Cahaya itu datang dari jauh, dari tengah kegelapan. Aryo bisa merasakan harapan yang sangat kecil muncul dalam dirinya. "Ayo," serunya, melangkah maju meski tubuhnya terasa sangat lelah. "Kita harus menuju cahaya itu. Itu satu-satunya jalan keluar." Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, sosok-sosok itu semakin mendekat. Bayangan mereka yang gelap dan menakutkan melingkupi setiap sudut lorong. Suara tawa yang menyeramkan memenuhi udara, seperti suara yang menggerogoti setiap harapan yang tersisa. Aryo berlari. Semua orang mengikuti, meskipun langkah mereka terasa semakin berat. Namun, semakin mereka berlari, semakin cahaya itu tampak menjauh. Seperti ada yang menariknya, menyelipkan kegelapan yang tak terduga, memisahkan mereka dari cahaya itu. Sinta sudah tidak bergerak lagi. Dewi terjatuh ke tanah. Roni, yang sudah lama hilang, kini tak ada lagi jejaknya. Mereka hanya bertiga, dan mereka tahu, dalam hati mereka, bahwa mereka sudah kalah. Apa yang terjadi? Dewi menangis, suaranya pecah. "Kenapa kita tidak bisa keluar? Kenapa kita terjebak di sini?" Aryo berhenti, tubuhnya lelah, nafasnya terengah-engah. Di depannya, tanah itu kembali membuka. Sesuatu yang lebih besar, lebih mengerikan dari sebelumnya, muncul dari dalam kegelapan. Tidak hanya sosok manusia, tetapi sesuatu yang lebih menyeramkan, lebih jahat. Matanya yang merah menyala, tubuhnya yang besar dan penuh dengan bayangan gelap. "Kalian tidak bisa lari," suara itu terdengar kembali, begitu dalam, begitu mencekam. "Kalian telah datang. Kalian telah memilih jalan ini." Aryo merasakan tubuhnya melemah, pikirannya mulai kabur. Hutan ini sudah menguasai mereka. Mereka sudah menjadi bagian dari kekuatan yang tak terlihat, bagian dari dunia yang tidak bisa dijelaskan. Mereka tidak lagi bisa keluar, tidak ada lagi harapan. Di saat itulah, Aryo mendengar suara bisikan yang lembut, hampir tak terdengar. Suara itu datang dari dalam dirinya, mengalir seperti aliran darah yang tak terlihat. "Kalian tidak bisa lari," suara itu berkata. "Kalian sudah menjadi bagian dari kami. Kalian sudah menjadi bagian dari yang tak terlihat." Dan sebelum Aryo sempat menyadari apa yang sebenarnya terjadi, semuanya berubah menjadi gelap. Bukan hanya malam, tetapi kegelapan yang menguasai seluruh alam, yang menelan setiap harapan, setiap kenangan, dan setiap kehidupan. Mereka tidak lagi ada. Mereka sudah menjadi bagian dari tanah itu, bagian dari kegelapan yang tidak bisa dimengerti. Dan hutan itu, dengan segala keangkerannya, kembali menjadi senyap. Tamat.